Sebenarnya bicara tentang BPJS Kesehatan, wajib nggak sih untuk setiap warga negara Indonesia? Rumah sakit yang kolaps karena tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mungkin bisa jadi Peserta yang menunggak iuran itu rata-rata peserta mandiri ya. Halo Ibu Rizky, apa kabar? baik, Mbak Melani. Sehat? Alhamdulillah. Harus sehat karena ngomongin tentang BPJS Kesehatan. Sebenarnya bicara tentang BPJS Kesehatan, wajib nggak sih untuk setiap warga negara Indonesia? Perlu kita sampaikan di sini terkait kewajiban pendaftaran seluruh penduduk Indonesia itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana di situ dibunyikan seluruh penduduk Indonesia wajib terdaftar sebagai peserta JKN, termasuk warga negara asing yang bekerja paling lama 6 bulan di Indonesia. Ini wajib, baik itu dibayar secara pribadi maupun perusahaan, WNA pun yang sudah lebih dari 6 bulan ini wajib. Sekarang kalau misalnya bicara tentang BPJS Kesehatan kan dulu banyak nih, ada JKN KIS, ada bla 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 bla. Berarti sekarang satu kesatuan di BPJS Kesehatan. Nah, jadi BPJS Kesehatan itu pengelolanya Mbak Melani. Programnya itu JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Diamanatkan oleh Undang-Undang, BPJS Kesehatan mengelolanya. Produknya kartu KIS gitu. Nah, kalau misalnya bicara tentang BPJS Kesehatan kan banyak nih beredar informasi dan omongan-omongan di luar, ribet, susah. Kalau sakit ya kadang-kadang kalau pakai BPJS katanya malahan di nomor sekian kan. Benar nggak sih? Nah, pertama kita bahas yang pendaftaran dulu tadi ya. Kalau secara pendaftaran itu kita dari BPJS Kesehatan sudah melakukan inovasi-inovasi untuk memperluas kanal-kanal pendaftaran maupun channel pembayaran iuran sendiri. Kanal-kanal pendaftaran itu kita ada online melalui aplikasi mobile JKN atau ke call center BPJS Kesehatan di 165. Lalu bisa juga datang ke kantor BPJS Kesehatan, lalu ada layanan Pandawa namanya, dan juga kita juga ada mobile customer service yang petugas BPJS di posisi titik-titik tertentu untuk menerima pendaftaran maupun permintaan informasi dari masyarakat. Ada juga Cika itu chat dengan botnya BPJS Kesehatan, itu ada di Telegram, di WhatsApp, juga di Facebook Messenger itu juga ada. Jadi kalau isu pendaftaran ribet kayaknya udah nggak ini lagi ya, karena kanal-kanal pendaftaran kita juga sudah banyak. Terus juga terkait layanan tadi, fasilitas kesehatan kita kan sifatnya kerjasama ya, BPJS Kesehatan. Semakin kesini fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan itu sudah meningkatkan kualitasnya dengan baik. Berarti kalau misalnya ada informasi bahwa yang mendapatkan pelayanan BPJS ini di nomor sekian kan itu tidak benar. Udah nggak ada lagi sih kayaknya. Nah, tapi nih fenomena juga terjadi bahwa kadang-kadang rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS ini ada beberapa yang kolaps, terutama di Jambi. Bener nggak sih itu gara-gara tidak bekerja sama dengan BPJS, lalu keuangannya amburadul, bener nggak sih? Kalau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sejauh ini untuk di Kota Jambi sendiri itu kita udah kerja sama semua ya. Nah, kalau ada misalnya rumah sakit yang kolaps karena tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mungkin bisa jadi kayak kondisinya seperti itu, karena kan memang 90% bahkan lebihnya pasien di rumah sakit itu rata-rata peserta JKN. Jadi kalau misalnya rumah sakit tidak bekerja sama dengan BPJS, mungkin pasiennya nggak seramai yang ada dengan peserta JKN-nya. Nah, beberapa masyarakat mengeluhkan adanya pelayanan kesehatan ketika BPJS ini tidak semaksimal jika mereka menggunakan ya pelayanan umum saja, tidak menggunakan kartu BPJS. Sebenarnya apa yang terjadi di tengah masyarakat sendiri? Ini BPJS-nya yang kurang kontrol kah, atau pihak dari rumah sakitnya yang seharusnya tidak demikian? Ya, itu juga terkait pelayanan kan kita melibatkan semua pihak ya, bukan hanya BPJS, bukan hanya fasilitas kesehatan, bukan hanya peserta saja. Memang itu butuh komitmen dari semua pihak terkait pelayanan tadi. Semakin kesini fasilitas kesehatan kerjasama itu sudah memperbaiki diri. Untuk di Provinsi Jambi sendiri Bu, dari 100% berapa persen sih warga
baik itu mandiri maupun juga perusahaan yang terdaftar di BPJS Kesehatan? Kalau seprovinsi ya, dari sekitar 3,5 juta penduduk itu sudah terdaftar 78%-nya. Dari berbagai segmen. Nah, berbagai segmen. Segmen yang terbesar justru di penerima bantuan iuran yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Lalu diikuti oleh segmen-segmen lainnya, misalnya peserta mandiri, segmen badan usaha, dan juga segmen dari pemerintah daerah. Itu terdiri dari berbagai macam segmen. Berarti PR-nya masih banyak ya, sekitar 22% lagi. Untuk Provinsi Jambi memang ya, kita untuk mengejar istilahnya universal health coverage, capaian penduduk minimal 98%. Kalau untuk Provinsi Jambi sih ya memang masih jauh ya, tapi ada beberapa kabupaten kota yang sudah UHC di Provinsi Jambi. Itu Kota Jambi sendiri sama Kota Sungai Penuh. Dan berdasarkan hasil diskusi kita juga dengan Pemda, hasil koordinasi, ada beberapa Pemda yang berkomitmen untuk UHC di kabupatennya, seperti itu. Untuk 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi, mana sih capaian terendah yang mendaftarkan kepesertaan? Terendah itu ada di Tebo ya. Jadi Tebo ini adalah kabupaten yang capaian kepesertaan BPJS Kesehatannya terendah. Seprovinsi Jambi. Oke. Nah, ini kan kalau bicara tentang BPJS Kesehatan ada beberapa kelas. Dan isunya bakal ada satu harga aja, jadi satu kelas. Bener nggak sih itu? Itu nanti tergantung regulasi ya, karena kan apapun dalam program JKN ini itu berdasarkan regulasi yang ada sesuai dengan ketentuan undang-undang, peraturan presiden. Karena kan salah satu prinsip JKN itu adalah keadilan. Jadi tidak ada lagi yang membeda-bedakan kelas 1, 2, 3 supaya prinsip keadilan tadi terpenuhi. Berarti edukasinya seperti apa, Bu? Ini kan kita kesehatan kan nggak tahu nih kapan sakitnya, kapan sehatnya. Kadang-kadang udah nggak bayar, terus tiba-tiba membutuhkan, ngotot-ngotot, wah saya nih peserta BPJS Kesehatan loh, saya ini rupanya belum bayar, seperti itu. Edukasi yang ingin diberikan kepada masyarakat apa? Kita sakit nggak ada yang tahu ya, bisa kena kapan aja, bisa kena ke siapa saja, nggak ada jaminan kita semua itu bakal sehat terus gitu. Yang pertama itu kami sosialisasikan bahwa memang pentingnya jaminan kesehatan ini adalah sebagai payung. Penyakit apa saja sih yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Penyakit kalau itu sesuai dengan indikasi medis, itu semuanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ada beberapa sesuai peraturan presiden yang tidak ditanggung adalah yang apabila itu hobi menyakiti diri sendiri, misalnya hobi yang berbahaya menyakiti diri sendiri. Bu, saya juga masih ada pertanyaan beberapa lagi, tapi ingin ngajakin Bu Rizky lihat spot-spot terbaik di Soramenta ya. Bu, kalau misalnya ngomongin tentang BPJS Kesehatan kan sekarang wah rame tuh disorotin. Katanya Pak Jokowi malahan bilang ini adalah kartu sakti loh untuk masyarakat. Bener nggak sih itu? Jadi terkait yang kita bahas tadi soal kewajiban ya. Jadi memang kan kartu sakti itu keluar setelah adanya Impres 1 nomor 2022 terkait optimalisasi program JKN. Jadi wajib tadi kan udah kita bahas tuh, kalau sebenarnya ini bukan regulasi baru terkait kewajiban penduduk terdaftar sebagai peserta JKN. Contoh sekitar 236 juta dari 250 juta penduduk Indonesia ya. Nah, itu terdiri dari yang penerima bantuan iuran tadi. 140 jutanya itu dibayarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Nah, sisanya itu ya berbagai segmen, ada yang pekerja penerima upah, ada yang dari ASN, ada yang dari perusahaan swasta, BUMN, BUMD, ada juga peserta mandiri. Nah, tujuan Impres ini adalah mencakup 14% penduduk Indonesia yang belum terdaftar tadi. Dari Impres ini ditujukan kepada 30 kementerian lembaga terkait untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan wewenangnya juga untuk menjamin 14%-nya tadi itu juga terdaftar. Pemerintah hadir untuk menjamin 14% penduduk ini yang belum terdaftar. Keluarlah Impres 1 tahun 2022. Yang pertama kali menindaklanjuti Impres ini memang dari Kementerian ATR BPN, di mana mensyaratkan sebagai peserta JKN sebagai salah satu dari syarat untuk pengurusan
dari kan di ATR BPN ada 60 layanan ya. Iya. Nah, itu cuma satu di layanan pengalihan hak jual beli tanah. Yes. Dan itu cuma untuk pembelinya saja. Dan sekarang lagi rame-ramenya 5 pelayanan publik. Ini harus punya kartu BPJS Kesehatan. Ya, jadi itu beritanya nggak benar ya Mbak Melani ya. Yang benar itu adalah yang pertama memang untuk di ATR BPN dulu untuk jual beli tanah, dan ini untuk pembelinya saja. Kalau yang 5 tadi apa tuh? STNK, SIM, SKCK, naik haji, itu belum. Belum. Berarti Yang berlaku per 1 Maret ini baru dari Kementerian ATR BPN. Tapi kenapa ada 4 layanan lainnya udah dicuitkan, udah Ya, mungkin rame? itu nanti ya setelah mungkin pelaksanaan di ATR BPN ini dievaluasi, nanti kementerian lembaga terkait lainnya itu akan menyusul mungkin. Nggak, tapi bocoran nih, kenapa sih ada 4 layanan publik lainnya udah dicuitkan rame? Ini kan pasti ada akar permasalahan dong. Apakah kementeriannya udah menyetujui, Polri pun menyetujui, ataupun juga tadi Kementerian Agama juga ini kayaknya oke-oke aja, atau gimana sih? Sejauh ini yang baru ATR BPN ya yang sudah ada surat edaran instruksi mensyaratkan BPJS Kesehatannya. Yang lainnya belum. Yang lainnya belum, Belum. tapi akan. Sepertinya karena kan ini instruksi dari presiden ya. Jangan-jangan ada pelayanan lainnya lagi, bukan hanya 1, 5, atau bahkan lebih Itu nanti yang kita akan. ngikutin sesuai dengan edaran dari kementerian lembaga terkaitnya. Oh, Karena kan ada berarti 30 lembaga terkait, termasuk BPJS Kesehatan juga ada. Berarti per 1 instruksinya di Maret sana. 2022 hanya ATR BPN. ATR BPN. Ini Yang kan lain hanya belum. yang membeli ya. Iya, 1 dari 60 layanan. Jadi Oh. ATR BPN itu punya 60 layanan yang mensyaratkan wajib JKN-nya cuma 1 di peralihan hak jual beli tanah. Dan Jadi hanya bukan untuk pembelinya pembeli, saja. bukan penjual. Pembelinya saja. Pembelinya saja. Kenapa nggak di penjualnya juga dilibatkan? Ya, mungkin seperti karena itu? ini regulasi baru ya, Mbak Melani. Mungkin dari kementerian terkait juga ingin mencoba terhadap 1 poin dulu gitu. Nanti kita evaluasi hasilnya bagaimana. Mungkin akan dikembangkan atau gimana, kita nanti ikut aja sih dengan surat itunya. Kenapa edaran sih kementeriannya. ini ya, kalau netizen nanya kenapa sih jadi ribet banget harus ada BPJS Kesehatan, padahal kan nggak ada nih sinkronisnya antara jual beli tanah ke BPJS Kesehatan. Apa sih sebenarnya yang ingin dituju oleh pemerintah sendiri? Ya, itu pertama tadi itu ya 14% penduduk yang belum terdaftar. Jadi Masih kalau banyak. bilang kok ribet banget sih harus daftar dulu, jam 86% penduduk sudah terdaftar loh. Karena per 1 Maret kemarin kan sudah jalan ya. Petugas kita juga seluruh Indonesia sudah kita tempatkan petugas BPJS di kantor BPN selama 1 minggu, dan tidak ada kendala karena rata-rata yang datang 85% sampai 90% itu masih sudah terdaftar. Sudah terdaftar. Hanya beberapa sebagian kecil yang belum terdaftar. Nah, itu yang kita dorong untuk daftar. Daftar mandiri itu adalah ditujukan bagi peserta mampu. Kalau nggak mampu itu iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Berdasarkan mapping masih belasan juta yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Dominasinya elemen masyarakat mana? Berbagai macam ya. Kalau untuk yang peserta mandiri itu targetnya adalah masyarakat mampu. Jadi kalau misalnya ada kita nggak mampu tapi disuruh bayar iuran, itu kan ada ya kayak gitu. Nah, kalau untuk yang mandiri itu adalah segmennya untuk peserta masyarakat yang mampu membayar iuran setiap bulannya. Kalau dia tidak mampu itu dibayarkan oleh pemerintah. Oke, Iurannya. Bu Rizky, ngomongin tentang BPJS Kesehatan masih banyak pertanyaan dan selanjutnya saya akan tanya mitos atau fakta dengan berbagai informasi. Oke, kita lanjut ya. Mitos atau fakta, BPJS Kesehatan menanggung berbagai jenis penyakit. Fakta. Karena kalau itu sesuai indikasi medis, itu semuanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. terkecuali kalau misalnya ada indikasi bunuh diri, Ya. lalu menyakiti diri sendiri itu tidak Betul, ya. atau jaminan lain yang sudah ada lembaga penjaminnya. Ada prosedur berjenjang dalam pola rujukan. Fakta. Rujukan tingkat awal dan rujukan lanjutan. Jadi rujukan tingkat awal itu untuk penyakit yang harus dikuasai oleh dokter umum sebanyak 155 diagnosa, itu harus selesai dulu di tingkat pertama. Kalau nanti di luar penyakit itu baru dirujuk ke rumah sakit untuk tindakan spesialistik. Nah, pernah ada nggak warga yang sakit, terus informasinya nih, warga sakit, terus rumah sakit terdekat adalah A, padahal itu bukan vaskesnya ya.
klinik atau puskesmas ya. Nah, Tingkat pertama. Ini Ya. seperti apa kondisinya? Karena nih urgent nih, Ya. dia sakit deket rumah sakit ataupun klinik ataupun lain sebagainya di deket dia lagi sakit, tapi tidak diterima. Gimana? Jadi gini, kalau peserta itu wajib terdaftar ke satu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau misalnya kondisinya emergensi, itu bisa langsung ke rumah sakit melalui poli IGD. Walaupun misalnya rumah sakit itu tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pun, ketika itu kondisinya emergensi, itu rumah sakit tetap akan melayani peserta JKN. Berarti kalau emergensi datang aja, Ya, walaupun tidak ada BPJS-nya, nanti diurusin sama BPJS Ya, gitu ya. ya. BPJS Kesehatan tidak bermanfaat bagi peserta, mitos sekali. sangat bermanfaat kan? Sangat bermanfaat. Karena ini kan kesehatan itu kan kebutuhan dasar seluruh penduduk Indonesia ya. Sudah 236 juta yang terdaftar, arti itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Perlu kesabaran tingkat tinggi dalam mengurus kepesertaan. Mitos, karena sudah banyak kanal pendaftaran dan channel pembayaran sebagai peserta JKN. Jadi jangan sampai nggak daftar. Daftar. Peserta BPJS Kesehatan dapat meminta kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang dimilikinya. Fakta, Bisa? bisa. Gimana cara? Peserta bisa naik kelas satu tingkat lebih tinggi daripada kelas dia yang seharusnya. Satu tingkat lebih Satu tinggi. tingkat lebih tinggi. Jadi kalau 2 tingkat nggak boleh. Boleh aja, tapi biayanya akan lebih besar. Tentunya biayanya yang ditanggung oleh peserta akan lebih besar. Sebagian besar peserta BPJS Kesehatan menunggak iuran. Fakta. Banyak. Peserta yang menunggak iuran itu rata-rata peserta mandiri ya. Oke. Tunggakan BPJS tidak bisa dicicil. Mitos, Sekarang bisa dong. ada program rehab untuk pembayaran tunggakan iurannya. Ribet nggak sih ngurusnya? Tidak ribet, gampang. Karena bisa di aplikasi mobile JKN langsung, nggak perlu datang ke kantor, tapi dia cukup apply di aplikasi mobile JKN itu bisa. Berarti itu berlaku untuk peserta mandiri maupun juga di lembaga. Mandiri, sementara mandiri dulu. Oh, hanya mandiri yang tadi bisa menggunakan program rehab. Iya. Aplikasi mobile JKN sering error. Mitos, Lancar-lancar aja. lancar-lancar aja. Kalaupun ada kendala, kita ada Pandawan, ada kanal pendaftaran yang lain, Berarti sumber 24 informasi jam. yang lain juga banyak. 24 jam. Untuk melayani. call center 24 jam ya. 165 itu 24 jam. Peserta BPJS yang telah meninggal dunia wajib datang ke kantor untuk menonaktifkan kartunya. Udah meninggal disuruh datang. Mitos, bukan peserta yang meninggalnya, tapi anggota keluarganya yang datang ke kantor untuk mengurus. Supaya apa? Supaya iurannya dihentikan, tidak berjalan lagi. Karena ketika peserta meninggal, iurannya tidak stop otomatis. Indonesia hampir bangkrut sehingga Pak Jokowi mewajibkan kartu BPJS Kesehatan bagi warga negara Indonesia. Mitos. Nggak bangkrut. Buktinya pemerintah masih membayarkan untuk penduduk sebanyak 140 juta jiwa. Berarti subsidinya masih banyak banget. Makasih ya Bu Rizky, sehat terus. Sama-sama.